Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfani Husna dari kelas Manajemen A dengan NIM 012. Dalam video ini saya akan sedikit membahas tentang apa itu merger, jenis-jenis merger, tujuan, manfaat merger bagi perusahaan, dan risiko merger. Yang dimana video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Ira Puspita Dewi. Nah, pembahasan yang pertama yaitu merger itu apa sih? Jadi, merger berasal dari kata bahasa Inggris berarti penyatuan. Jadi, pengertian merger dalam lingkup perusahaan yaitu keputusan dua atau lebih perusahaan untuk bergabung menjadi satu kesatuan tanpa menghilangkan kepemilikan dari salah satu pihak perusahaan. Proses penyatuan dua bisnis menjadi merger adalah perusahaan salah satunya membeli semua kekayaan bisnis lain yang menyatukan diri. Akibat adanya pembelian, maka perusahaan menjadi pemilik saham sebesar minimal 50% dari jumlah saham. Tetapi perusahaan yang disatukan masih memiliki hak dalam pengelolaan perusahaan. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis merger. Yang pertama, merger vertikal. Jenis merger vertikal merupakan penyatuan beberapa perusahaan berdasarkan perbedaan pembagian tugas dan tanggung jawab. Merger jenis ini bertujuan untuk saling memberikan dukungan dan bantuan dengan kekuatan masing-masing. Contoh merger vertikal seperti pabrik benang dengan perusahaan tekstil. Yang kedua, jenis merger horizontal. Merger horizontal merupakan jenis penggabungan perusahaan dengan latar belakang bisnis yang sama. Biasanya, perusahaan mempunyai target pasar, jenis produk, dan manajemen yang sama. Contoh merger horizontal ini kayak merger perusahaan alat rumah tangga sesama perusahaan kue. Selanjutnya, jenis merger kongenerik. Merger jenis ini merupakan kombinasi dari merger vertikal dan horizontal, sehingga masing-masing perusahaan memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan perusahaan merger kongenerik ini terletak pada pemakaian nama merek di akhir produk, sementara persamaannya terdapat dalam sifat produksi. Contoh merger kongenerik yakni bank bergabung merger dengan leasing. Terakhir, jenis merger adalah merger konglomerat, yaitu merger dari perusahaan yang tidak saling berhubungan bidang usahanya. Hal ini bertujuan untuk membangun perusahaan besar dengan banyak variasi bidang bisnis. Contoh merger konglomerat seperti penyatuan bisnis elektronik dan properti. Tujuan merger yang pertama adalah ekonomi skala dan efisiensi operasional. Melalui penggabungan perusahaan dapat mengurangi biaya produksi dengan memanfaatkan ekonomi skala. Ini bisa termasuk pengurangan biaya produksi, distribusi, dan penelitian karena sumber daya dan operasi digabungkan. Yang kedua, perluasan pasar. Merger bisa menjadi cara untuk memperluas pangsa pasar atau mencapai kehadiran global yang lebih besar. Dengan menggabungkan sumber daya, perusahaan bisa memperluas cakupan geografisnya untuk memperluas segmen pasar yang mereka layani. Dan yang terakhir, akses teknologi atau sumber daya baru. Penggabungan dapat memberikan akses kepada perusahaan terhadap teknologi, pengetahuan, atau sumber daya yang sebelumnya tidak mereka miliki, memperkaya portofolio mereka dengan meningkatkan daya saing. Pembahasan yang selanjutnya, manfaat merger bagi perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan profitabilitas perusahaan. Adalah meningkatkan profitabilitas perusahaan karena beberapa perusahaan melebur jadi satu sehingga suntikan dana perusahaan akan semakin besar. Sebab dalam hal ini terjadi pula penggabungan aset dan modal. Dengan adanya modal yang besar ini diharapkan mampu meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang kedua, memperluas market share. Salah satu strategi agar bisnis berkembang adalah dengan melakukan diversifikasi. Diversifikasi merupakan penciptaan, penawaran produk atau layanan terbaru, dan meluaskan target pasar lainnya. Strategi ini memerlukan modal besar dengan risiko tinggi. Akibatnya, untuk menekan potensi kerugian, maka perusahaan mengambil kebijakan merger. Yang ketiga, menyatukan lini-lini terkuat dua perusahaan. Menyatukan lini-lini terkuat dari dua perusahaan apabila beberapa perusahaan bersinergi menggabungkan masing-masing kekuatan, kekuatannya pasti akan lebih besar. Selain itu, kerjasama perusahaan mampu meningkatkan efisiensi manajemen perusahaan, mulai dari sumber daya manusia sampai proses produksi, sehingga perusahaan dapat dengan mudah dan cepat meraih tujuannya. Keempat, yaitu saling melengkapi kelemahan satu sama lain. Saling melengkapi kelemahan satu sama lain merupakan manfaat merger salah satunya. Masing-masing perusahaan pasti memiliki kekurangan. Terkadang, kekurangan tersebut mampu menghambat
pertumbuhan bisnis. Agar mampu menghindari hal tersebut, perusahaan memutuskan melakukan merger, sehingga dampak dari kelemahannya dapat diminimalisasi, bahkan dihilangkan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan valuasi di mata investor. Maksudnya adalah perusahaan yang tergabung menjadi merger akan meningkatkan nilai perusahaannya, sebab kualitas dan kinerjanya menjadi lebih baik akibat kerjasama beberapa perusahaan. Hal ini bisa membuat investor tertarik menanamkan modalnya dalam perusahaan merger. Nah, risiko merger yang dihadapi perusahaan yang pertama yaitu konflik kepentingan antar pimpinan. Setiap pemimpin perusahaan memiliki gaya kerja dan visi misi masing-masing, sehingga jika tidak ada kesepakatan jelas antara perusahaan merger, potensi konflik kepentingan terjadi sangatlah besar. Yang kedua, adaptasi budaya perusahaan. Adaptasi budaya perusahaan merupakan risiko yang harus siap dihadapi. Penyatuan perusahaan berpengaruh pada restruktur sumber daya dan aktivitas bisnis, sehingga perusahaan harus bisa menciptakan kondisi aman dan nyaman bagi sumber daya manusia ketika terjadi perubahan signifikan. Yang terakhir, risiko perpecahan saat terjadi efisiensi. Munculnya perpecahan saat terjadi efisiensi, keputusan menjadi perusahaan merger pastinya tidak bisa diterima seluruh sumber daya manusia atau pihak terkait. Akibatnya, potensi perpecahan dan tidak saling percaya bisa saja terjadi, sehingga perusahaan memastikan seluruh stakeholder bisa menerima keputusan merger. Mungkin sekian video ini saya buat pembahasan yang semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.